Selamat jumpa kembali saudari dan saudaraku dengan saya Pastor Serafin Dani Sanusi OSC. Renungan kita pada hari ini akan kita ambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita buka permenungan kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus membawa kita pada sebuah panggilan mendalam untuk merenungkan hidup kita di hadapan Allah dan sesama. Orang kaya yang hidup dalam kemewahan tidak dihukum karena kekayaannya. Jadi boleh orang menjadi kaya karena tidak akan dihukum. Masalahnya, orang kaya tersebut dia tidak memiliki kepedulian terhadap Lazarus yang menderita persis di depan pintunya. Sebaliknya, Lazarus meskipun miskin, penuh luka, ia menemukan kedamaian di pangkuan Abraham. Kisah ini mencerminkan bagi kita, terutama di tahun Jubileum 2025 ini, yang oleh Paus Fransiskus diberi tema Peziarah Pengharapan
Dan, nah ini penting, dalam semangat fokus pastoral Keuskupan Agung Medan 2025, umat Katolik yang bermisi. Saudari dan saudara yang terkasih, tahun Jubileum merupakan waktu suci untuk rekonsiliasi, untuk pengampunan, untuk membaharui kehidupan rohani kita. Maka dalam bulan Spes Non Confundit yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, yang berarti bahwa harapan tidak akan pernah mengecewakan, mengajak kita untuk menjadi peziarah-peziarah pengharapan yang senantiasa mampu membawa terang Kristus ke dunia ini. Dalam kisah orang kaya dan Lazarus mengingatkan kepada kita bahwa pengharapan bukanlah sekedar harapan pribadi, untuk kedamaian pribadi, untuk keselamatan pribadi, bukan. Tetapi harapan yang kita wujudkan di dalam tindakan kasih kepada sesama. Harapan bahwa saya dan sesama itu memiliki keselamatan, memiliki kedamaian. Ketidakpedulian orang kaya adalah sebuah peringatan bahwa tanpa pertobatan dan solidaritas, kita bisa kehilangan panggilan suci ini. Tahun Jubileum memberi kesempatan kepada kita untuk memperoleh indulgensi. Namun lebih dari itu, tahun Jubileum ini juga memanggil kita untuk selalu membuka hati, mau mendengarkan sabda Allah dengan hati, dan bertindak nyata sebagai saksi-saksi harapan. Kita juga diingatkan dalam fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, ada yang harus garis bawahi, yaitu panggilan kita sebagai umat Katolik untuk bermisi. Bermisi artinya apa? Kita berjalan keluar dari diri kita, bukan hanya untuk di dalam gereja kita sendiri, tetapi kita berjalan di tengah-tengah dunia dan bersama dengan dunia. Orang kaya gagal menjalankan misi kasihnya karena ia menutup diri dari kenyataan-kenyataan yang ada di hadapannya seperti Lazarus. Sebaliknya, kita diajak menjadi misionaris harapan yang peka terhadap penderitaan orang lain, yang mau selalu membawa kabar gembira melalui tindakan nyata kita. Misi ini selaras dengan Jubileum yang menekankan penguatan iman, rekonsiliasi, dan solidaritas. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai umat Katolik yang bermisi, kita tidak hanya mendengarkan sabda seperti yang dikatakan Abraham. Mereka memiliki Musa dan para nabi, tetapi kita juga harus menghidupi sabda di dalam kepekaan dan pelayanan. Maka saudari dan saudara yang terkasih, sebagai refleksi kita bersama-sama, mari kita renungkan, apakah aku seperti orang kaya yang terlalu nyaman dengan hidupku sendiri, sehingga aku abai terhadap Lazarus yang ada di sekitarku, terhadap mereka yang lapar, terhadap mereka yang kesepian, terhadap mereka yang terpinggirkan. Marilah di tahun Jubileum ini kita diajak untuk menjadi peziarah yang tidak hanya
mencari pengampunan untuk diriku sendiri, tetapi kita juga mau menjadi pembawa harapan bagi orang lain. Sebagai umat Katolik di Keuskupan Agung Medan yang bermisi, apakah aku sudah mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluargaku, di tengah-tengah lingkunganku, dan di tengah-tengah masyarakat. Allah memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.